Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Novitasari, NIM C91218144 dari Hukum Keluarga kelas D semester 4 akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan hukum acara pidana. Sebelum kita masuk kepada materi-materi, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu hukum acara pidana. Nah, hukum acara pidana itu adalah hukum yang mengatur atau suatu proses berupa upaya untuk menjaga untuk mempertahankan kebenaran material. Materinya itu apa? Materinya itu adalah hukum pidana. Hukum pidana sendiri adalah berupa isi atau materinya, materi dari hukumnya itu sendiri, apa-apa yang diatur oleh negara itu berupa apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Seperti contohnya pasal 340 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain akan diancam pembunuhan berencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, itu yang namanya pidana. Cara mempertahankannya adalah melalui prosesnya nanti ada mulai dari penyidikan, kemudian masuk dalam persidangan, dan diakhiri dengan putusan. Semua itu adalah mempertahankan kebenaran hukum material. Benar enggak? Si yang dituduh itu telah melakukan pembunuhan berencana. Nanti prosesnya semua itu ada di persidangan, yaitu masuk di dalam hukum acara pidana. Seperti itu. Jadi nanti yang akan dibahas dalam hukum acara pidana ya terkait dengan proses-proses penyelidikan, penyidikan, persidangan dalam pengadilan untuk memutuskan atau untuk memberikan pidana bagi si pelakunya tadi. Jadi materi yang pertama yaitu terkait dengan pidana dan pemidanaan. Dua hal ini adalah dua hal yang beda. Kalau bicara tentang pidana, maka itu adalah suatu nestapa, suatu kesengsaraan atau penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang yang atas perbuatannya telah melanggar hukum pidana. Kalau pemidanaan itu adalah penjatuhan hukuman atau penjatuhan pidana kepada seseorang melalui proses pengadilan secara sah. Jadi kalau bicara tentang hukuman itu adalah pidana, kalau nanti bicara tentang pemidanaan itu adalah penjatuhan pidana. Nah, pemidanaan sendiri itu ada 3 teori. Yang pertama adalah teori absolut, yang kedua teori relatif, yang ketiga adalah teori gabungan. Teori absolut itu berbicara bahwa pidana itu pada dasarnya adalah pembalasan. Jadi apa yang dilakukan, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, maka dia akan dihukum sama, dihukum imbang. Jadi kalau misalnya dia ini melakukan tidak pidana pembunuhan, maka pidananya atau dia dihukum mati, seperti itu, sama, imbang. Kalau teori yang kedua atau teori relatif itu mengatakan bahwasanya pemidanaan itu harus ada tujuannya. Dari sini muncul beberapa tujuan, yakni satu, sebagai upaya rehabilitasi, maksudnya pemidanaan itu tujuannya untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku. Yang kedua adalah adanya upaya preventif atau upaya pencegahan, baik bagi pelaku atau bagi masyarakat. Bagi pelaku supaya ada efek jerah, bagi masyarakat supaya tidak mencontoh. Yang ketiga adalah untuk melindungi masyarakat secara luas. Kalau teori yang ketiga, teori gabungan, berarti dia adalah pembalasan tetapi juga ada tujuannya, seperti itu. Kalau pidana sendiri, ada jenis-jenis pidana. Jenis-jenis pidana itu diatur pada pasal 10 KUHP bahwa pidana itu ada dua jenis, ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Pidana pokok itu terdiri dari 5 macam, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Saya akan mencoba mengulas sedikit dari macam-macam itu. Kalau pidana mati itu
adalah yang diatur pasal-pasalnya diancam dengan hukuman mati. Seperti yang saya contohkan tadi, pasal 340 KUHP. Atau yang di luar KUHP seperti Undang-Undang Narkotika, terorisme, seperti itu. Teknisnya sendiri, penjatuhan pidana itu, kalau dulu dalam pasal 11 KUHP dijelaskan bahwa pidana mati dilaksanakan oleh Al-Ghazali di tiang gantungan. Tetapi setelah adanya Perpres nomor 2 tahun 1964 bahwa pidana mati itu dilaksanakan dengan ditembak di bagian jantung, dan itu pun dilakukan secara rahasia, tidak di tempat umum. Nah, pidana mati ini juga tidak berlaku bagi pidana anak. Yang kedua adalah pidana penjara. Pidana penjara itu ada dua jenis, dua macam, yakni pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara. Kalau seumur hidup artinya dia akan dipenjara sampai tutup usianya, sampai dia mati dalam penjara. Kalau sementara itu adalah minimal 1 tahun, maksimal 15 tahun, atau 20 tahun kalau ada pemberatan atau pembarengan. Kemudian yang ketiga adalah pidana kurungan. Pidana kurungan itu adalah minimal 1 hari, maksimal 1 tahun, atau 1 tahun 4 bulan kalau ada pembarengan atau pemberatan. Yang keempat adalah pidana denda. Pidana denda sesuai namanya berarti dia adalah didenda, bayar sesuatu gitu ya. Menurut Konferensi Undang-Undang Nomor 1 1960 bahwa yang ada di dalam KUHP itu dikalikan 15. Pidana denda juga bisa diganti dengan pidana kurungan minimal 1 hari, maksimal 6 bulan, atau 8 bulan kalau ada pemberatan atau pembarengan. Yang kelima itu adalah pidana kutupan, yaitu pidana untuk orang-orang yang mendapatkan penghormatan. Yang jenis kedua tadi kan ada hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman tambahan itu terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu. Yang ketiga adalah pengumuman keputusan hakim. Nah, bicara tentang hukum acara pidana itu tidak lepas dari yang namanya penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, apakah di situ merupakan peristiwa pidana atau bukan, guna untuk menentukan bisa tidaknya diajukan ke penyidikan. Nah, kalau penyidikan itu merupakan serangkaian dari kegiatan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya siapa. Contohnya seperti ini. Ada seorang meninggal dalam suatu perusahaan, karyawannya meninggal dalam waktu jam kerja suatu perusahaan. Dari situ maka penyelidik bisa menentukan dia meninggalnya karena apa. Karena dia memang mempunyai penyakit kah, atau karena ada bekas tusukan, karena dibunuh, karena diracuni, karena keracunan, atau adanya kecelakaan kerja. Di situ apabila penyelidik menemukan, misalnya ya, penyelidik itu menemukan ada bekas tusukan di dalam perut si mayat yang tewas, si mayat tadi ya, si orang yang meninggal tadi, maka itu dapat diduga adanya peristiwa pidana dan masuk dalam tahap penyidikan. Tahap penyidikan guna mengumpulkan bukti, berarti bukti-buktinya dikumpulkan, apa-apa yang barang-barang di situ, kemudian keterangan saksi-saksi dari lingkungannya, dari industrinya itu sendiri, dari perusahaannya itu sendiri, dari orang tuanya, orang-orang terdekatnya, seperti itu, guna untuk menemukan siapa sebenarnya tersangkanya. Ketika tersangkanya sudah ditemukan dengan bukti-bukti awalan yang cukup, maka berita acara pemeriksaan itu bisa diserahkan kepada kejaksaan. Kemudian kejaksaan akan membentuk penuntut umum. Penuntut umum akan membuat surat dakwaan. Surat dakwaan ini yang akan dikirimkan kepada pengadilan dan kemudian proses persidangan. Oke, masuk ke materi ketiga, yaitu tentang penahanan. Penahanan itu sendiri adalah penempatan tersangka atau terdakwa di dalam suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya sesuai dengan undang-undang.
Kemudian ada syarat-syarat terkait dengan penahanan itu. Yang pertama adalah penahanan dilakukan ketika terdakwa atau tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, akan merusak atau menghilangkan alat bukti, dan akan melakukan kejahatan atau tindak pidana ulang. Yang kedua syaratnya yaitu adalah tindak pidana yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 5 tahun atau lebih, dan selebihnya adalah pasal-pasal yang mengatur tentang penahanan tersebut seperti pasal 282 ayat 3, pasal 296, dan pasal 335 serta pasal-pasal lainnya. Adapun jenis-jenis penahanan itu diatur pada pasal 22 KUHP bahwa jenis penahanan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah penahanan rumah tahanan negara, yang kedua penahanan rumah, dan yang ketiga adalah penahanan kota. Maksudnya adalah kalau penahanan rumah tahanan negara sudah jelas ya di dalam tahanan negara. Nah, kalau penahanan rumah, ya ini berarti berada di dalam rumah tempat tinggal atau kediaman terdakwa, tersangka atau terdakwa. Dalam hal tersebut tetap dalam pengawasan. Yang kalau penahanan kota berarti ia adalah masuk di dalam wilayah kota tempat atau kediaman ia tinggal dengan melakukan wajib lapor sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dari penahanan tersebut, pasal 22 juga menyatakan bahwa adanya penahanan itu mengurangi pidana yang dijatuhkan atau jatah pidana yang dijatuhkan. Maksudnya seperti ini, rumusnya seperti ini. Kalau itu adalah penahanan rumah, maka rumusnya adalah pidana yang dijatuhkan dikali 1/3 dari lamanya penahanan rumah. Kalau penahanan kota, berarti pidana yang dijatuhkan tersebut dikali 1/5 dari lamanya penahanan kota. Jangka waktu penahanan itu tergantung dari siapa yang melakukan penetapan penahanan. Tatkala yang melakukan penetapan penahanan itu ialah penyidik, maka jangka waktu paling lama penahanan ialah 20 hari, dapat diperpanjang 40 hari oleh penuntut umum, dan setelah 60 hari maka ia wajib untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Itu ada dalam pasal 24 KUHP. Kalau yang melakukan penetapan ialah penuntut umum, maka jangka waktu penahanan paling lama adalah 20 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sama juga ketika sudah selesai 50 hari jangkanya itu, maka ia wajib untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Yang selanjutnya ialah ketika yang melakukan penetapan penahanan ialah hakim Pengadilan Negeri, maka jangka waktu penahanan paling lama adalah 30 hari, dapat diperpanjang selama 60 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selama 90 hari telah selesai, maka ia juga wajib untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Yang selanjutnya ialah ketika yang melakukan penetapan itu adalah hakim Pengadilan Tinggi, maka jangka waktunya ialah paling lama 30 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi selama 60 hari. Ketika 90 hari telah selesai, maka ia juga wajib untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum meskipun perkaranya itu belum diputus. Yang selanjutnya, ketika yang melakukan penetapan penahanan ialah hakim Mahkamah Agung, maka jangka waktu paling lama ialah 50 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung selama 60 hari, dan ketika setelah 110 hari selesai, maka ia juga wajib untuk mengeluarkan terdakwa atau tersangka dari tahanan demi hukum. Kesemuanya itu dapat dilakukan perpanjangan karena belum selesainya pemeriksaan. Jadi tatkala pemeriksaan itu dirasa telah selesai, telah cukup, meskipun jangka waktunya itu belum selesai, maka hakim, penyidik maupun penuntut umum bisa mengeluarkan tersangka tersebut dari tahanan demi hukum. Pasal 30 menyatakan bahwa pasal 30 KUHP ya, menyatakan bahwa ketika penahanan itu dilakukan secara tidak sah, maka ia dapat meminta ganti rugi. Kalau pasal 31 menyatakan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, maka penyidik
penuntut umum dan hakim dapat memberikan penangguhan sesuai dengan kesepakatan. Maksudnya di sini penangguhan adalah penahanan tersebut dapat digantikan dengan adanya jaminan seperti uang, barang, dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan. Apa sih bedanya barang bukti sama alat bukti itu? Nah, alat bukti itu diatur pada pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti itu terdiri dari 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Pengakuan. Adapun barang bukti tersendiri itu tidak diatur secara jelas, tidak disebutkan secara jelas dalam KUHP, akan tetapi dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan, antara lain adalah 1. Benda tersangka yang diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana yang dilakukan. Yang kedua adalah benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana. Yang ketiga adalah benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. Yang keempat adalah benda yang secara khusus diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana. Yang selanjutnya adalah benda lain yang berhubungan secara langsung dengan tindak pidana. Adapun fungsi dari barang bukti itu adalah menunjang atau menguatkan alat bukti. Yang kedua adalah untuk menemukan kebenaran material. Yang ketiga adalah untuk memberikan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa. Materi yang selanjutnya yaitu tentang putusan. Putusan ialah pernyataan hakim dalam sebuah proses persidangan terbuka untuk umum yang menyatakan berupa terdakwa dinyatakan bersalah atau lepas atau bebas menurut undang-undang. Dalam pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhi pidana terhadap seseorang kecuali telah ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti secara sah. Dan dengan alat bukti tersebut, hakim berkeyakinan bahwa telah ada tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah. Ada 3 jenis putusan, yakni putusan bersalah, putusan lepas, dan putusan bebas. Putusan bersalah tatkala dakwaan penuntut umum itu terbukti benar sehingga terdakwa dijatuhi pidana. Yang kedua putusan lepas, yakni ketika alat bukti itu bukti-bukti dinyatakan benar, dakwaannya terbukti, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan tindak pidana atau orangnya tidak bisa disebut sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Hal itu biasanya salah satunya adalah karena adanya alasan pemaaf. Yang ketiga adalah putusan bebas. Putusan bebas tatkala dakwaan penuntut umum itu tidak terbukti benar secara sah. Ya mungkin salah satunya adalah karena alat buktinya yang kurang, alat bukti secara sah seperti itu, sehingga dia diputuskan bebas, tidak bersalah. Hal itu diatur putusan bersalah, putusan bebas, putusan lepas itu semuanya diatur dalam KUHP. Kalau putusan bersalah diatur pada pasal 193, kalau putusan lepas dan putusan bebas diatur dalam pasal 191 KUHP. Oke, materi yang selanjutnya yaitu tentang pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat itu adalah bebasnya narapidana sebelum masa pidananya berakhir atau selesai. Jadi ketika ia belum selesai, belum habis masa pidananya, ia dapat melakukan pengajuan pembebasan bersyarat. Syarat-syaratnya itu adalah yang pertama, telah menjalani masa 2/3 masa pidananya minimal yaitu, dan 2/3 itu tidak boleh kurang dari 9 bulan. Selama 9 bulan, ia telah berkelakuan baik dan ia melakukan pembinaan dengan baik, dengan tekun, dan dengan semangat, serta masyarakat dapat menerima program pembinaan narapidana tersebut. Nah, itu adalah syarat-syarat umumnya. Tapi dalam pasal-pasal atau undang-undang yang mengatur secara khusus itu juga ada, seperti pasal 84 Permenkumham nomor 3 tahun 2018 itu mengatur tentang syarat-syarat khusus tentang terorisme. Jadi ketika
narapidana itu adalah narapidana teroris, maka ia juga dikenakan syarat-syarat khusus untuk melakukan pembebasan bersyarat. Yang pertama, syarat khususnya adalah ia bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk menemukan atau membongkar siapa pelaku yang lainnya. Yang kedua adalah dia telah menjalani 2/3 masa pidana, sama ya. Yang selanjutnya adalah melakukan asimilasi dari setengah sisa masa pidana. Yang selanjutnya adalah ia telah menunjukkan rasa bersalah atau rasa penyesalan. Yang selanjutnya adalah tentang residivis. Apa itu residivis? Residivis itu adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama, di mana tindak pidana yang dulu ia lakukan itu sudah dijatuhi pidana oleh hakim dan dia sudah menjalani masa pidananya. Dia sudah selesai, kemudian dia melakukan lagi tindak pidana. Nah, itu yang namanya residivis. Akibat dari residivis adalah masa pidananya itu akan ditambah sepertiga sesuai dengan pasal 486, 487, dan 488 dalam KUHP. Yang selanjutnya merupakan teori oportunitas. Nah, teori oportunitas itu merupakan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang mana perkaranya itu adalah sebuah perkara yang sudah lengkap dari penyidik, tinggal masuk ke dalam pengadilan, tinggal dibuatkan dakwaan, kemudian masuk dalam pengadilan dan bisa untuk diproses. Tapi karena adanya kepentingan umum, maka perkara itu bisa dikesampingkan. Nah, siapa yang bisa melakukan oportunitas itu? Dalam pasal 35 huruf C tahun 2004 tentang kejaksaan, yang bisa melakukannya itu adalah jaksa agung. Tapi menurut saya itu merupakan kelonggaran dalam hukum pidana. Ada lagi teori yang namanya in dubio pro reo, yakni adalah ketika ada sebuah keraguan-raguan atas suatu perkara, maka harus diputuskan hal-hal yang paling menguntungkan terdakwa. Itu sesuai dengan pasal 183 KUHP dan pasal 182 KUHP. Pasal 183 berbunyi bahwa hakim tidak boleh menjatuhi pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti secara sah, dan dengan alat bukti tersebut harus dengan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Di situ ditekankan bahwa harus ada keyakinan hakim, dengan keyakinan hakim. Kalau pasal 182 KUHP itu mengatakan bahwa jika dalam musyawarah majelis hakim tidak menemui mufakat, maka diambil keputusan yang paling meringankan terdakwa. Tuh, jadi kalau ada ragu-ragu, berarti terdakwa diputus dengan keputusan yang paling meringankan. Yang terakhir yaitu tentang pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam KUHP itu terdapat 286 pasal yang termuat dalam 22 bab. Berikut adalah bab-babnya, juga pasalnya. Bab 1 tentang ketentuan umum, yaitu ada pasal 1. Bab 2 tentang ruang lingkup berlakunya undang-undang, ada pasal 2. Bab 3 tentang dasar peradilan, ada pasal 3. Dan bab 4 tentang penyidik dan penuntut umum, pasal 4 sampai pasal 15. Yang kelima adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat masuk dalam pasal 16 sampai pasal 49. Bab 6 tentang tersangka dan terdakwa, pasal 50 sampai pasal 68. Bab 7 tentang bantuan hukum, pasal 69 sampai pasal 74. Bab 8 tentang berita acara, yaitu pasal 75. Bab 9 tentang sumpah, yaitu pada pasal 76. Kemudian bab 10 tentang wewenang pengadilan, pasal 77 sampai pasal 88. Bab 11 tentang koneksitas, pasal 89 sampai 94. Yang ke-12 adalah bab
ganti rugi dan rehabilitasi pasal 95 sampai pasal 97. Yang ke-13 adalah pasal penggabungan perkara gugatan ganti rugi, yaitu pasal 98 sampai 101. Yang ke-14 adalah penyidikan, yaitu pasal 102 sampai pasal 136. Yang ke-15 adalah penuntutan yaitu pasal 137 sampai pasal 144. Bab 16 tentang pemeriksaan di persidangan, pasal 145 sampai pasal 232. Bab 17 tentang upaya hukum biasa, pasal 233 sampai pasal 258. Kemudian bab 18 tentang upaya hukum luar biasa, yaitu pasal 259 sampai pasal 269. Kemudian bab ke-19 tentang pelaksanaan putusan pengadilan, pasal 270 sampai pasal 276. Bab 20 tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan, pasal 277 sampai pasal 283. Kemudian ketentuan peralihan ada pada bab 21 berisi pasal 284. Yang terakhir yaitu ketentuan penutup pada bab 22 berisi pasal 285 sampai 286. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup dari situ yang dapat saya sampaikan, dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan maka itu murni datangnya dari saya, dan apabila ada kebaikan maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, serta karena keberkahan dosen kami, dosen pengampu hukum acara pidana. Dari situ maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya perbuat. Semoga sedikit banyak ulasan tentang hukum acara pidana ini semoga memberikan manfaat, membawa manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.